Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MQ, kita akan lanjutkan kembali. Dan tadi ada beberapa sahabat yang sempat menanyakan, Kang, mohon maaf, nomornya boleh diulang untuk yang grid scale tadi. Saya ulangi kembali ya, sahabat MQ, 0811 225 002. Ini adalah nomor yang bisa Anda simpan untuk nanti Anda kirim dengan format grid scale, GRIT scale, SCALE ya, sahabat MQ, untuk mendapatkan link mengetes seberapa jauh Anda, ketabahan Anda dan juga grid Anda ya, dari skor yang nanti akan muncul setelah Anda mengisi kuesionernya. Silakan Anda kirimkan grid scale ke 0811225002. Alhamdulillah kita sudah mengupas 1, 2, dan 4 ini ya. Tadi yang pertama adalah courage atau keberanian, lalu yang selanjutnya adalah will of achievement atau motivasi berprestasi. Kemarin juga pekan yang lalu kita sempat mengupas sedikit tentang resilience atau kelentingan. Kita lanjutkan dulu barangkali Pak Wasmin Bululis di poin selanjutnya. Ya. Poin selanjutnya adalah mempunyai goal jangka panjang dan mau bergerak untuk memfollow up-nya. Jadi goal jangka panjang ini yang membedakan antara orang yang punya grit sama yang tidak punya grit. Jadi orang yang punya grit itu emang di otaknya itu biasanya punya goal jangka panjang, sehingga penderitaan yang dialaminya mampu kebayar dalam imajinasi pencapaian prestasi itu. Terjalnya jalan mendaki, pedihnya terjalnya jalan mendaki tidak terasa karena di pikirannya bisa membayangkan indahnya puncak gunung itu ya. Jadi orang nggak akan mungkin mau bersusah payah dalam pendakian kalau di pikirannya tidak ada goal untuk indahnya di puncak gunung itu. Betul. Jadi istilahnya begini, mana mungkin, ini sampai ada lagunya ya, mana mungkin. Selimut ya. Iya. Selimut. Jadi sampai saya kemarin di tim anak langit, di guru-gurunya, visi dan cita-cita yang tergambar jelas di pikiran mampu menjadi anestesia mental bagi seseorang. Iya. Baik. Jadi kalau orang apa-apa itu udah ngeluh, udah ngerasa sakit, baru diputus sama orang aja, dia langsung jatuh dalam kehidupannya. Itu nampaknya dia sudah kehilangan orientasi masa depan. Iya, dan grade-nya pasti rendah. Baik ya. Ada seorang tukang bubur gitu, mau nabung gitu, sampai karena dipikir aja adalah ingin berdoa di Raudhoh. Masya Allah. Itu kan dia mau menjalani itu karena di pikirannya ada tujuan jangka panjang. Keliling-keliling, kaki lecet, yang dia gambarkan kan Raudhoh. Masya Allah. Ya kita juga memotivasi orang tua salah satunya untuk olahraga karena mau kita bawa umroh. Bawa haji. Betul. Mau dibawa haji, bawa umroh gitu. Jadi ini kalau anak kita, siswa kita, termasuk kita ini gampang nyerah gitu, nggak punya grit, bisa jadi otak kita nggak punya visi masa depan gitu. Iya, betul. Makanya harapan, nah ini berarti ini sebetulnya ya poin yang ketiga ini berbicara tentang harapan ya. Dokter aja kalau pasiennya masih hanya separah-parahnya penyakitnya mungkin harus operasi berapa, tapi matanya masih cerah, masih berbinar, masih optimis gitu. Itu dokter juga jadi ikut optimis tuh ya. Masya Allah. Iya. Tapi kalau sakitnya nggak terlalu parah, tapi misalnya udah nyerah, makan sudah nggak mau, malas, udah kelihatan kayak ingin mengakhiri hidup aja ya, bingung dokter. Ya udahlah, daripada harus ke Singapura ngabis-ngabisin biaya, udahlah bawa pulang aja. Kadang-kadang gitu dokter tuh kadang-kadang karena sudah beratus-ratus pasien gitu. Saya beberapa kali juga mendengarkan nasihat dokter yang sangat realistis menurut saya. Udahlah gitu kan, keluarganya kan menantang ya. Dok, pengobatan apa? Saya siap akan mengeluarkan ini gitu. Ya sebagai cinta terhadap orang yang dia cintai tentu akan mengorbankan apapun. Betul. Hanya saran dokter kadang-kadang ini memang menyakitkan tapi realistis. Udah bawa pulang aja ke rumah gitu. Karena dokter udah ngeliat loh ini emang ini kayaknya sih
mau di gimana-gimana juga Hmm. udah beda gitu. Dokter punya Mhm, feel mhm. gitu dokter Hmm. itu. Iya, iya. Apalagi Dan dokter yang senior ya. iya, dan tujuan jangka panjang ini, goal jangka panjang ini juga akan mempengaruhi yang keempat. Ya. Jadi Mhm. ketika orang punya goal jangka panjang, pasti dia akan optimis kayak tadi tukang bubur kan gitu ya. Iya. Aduh capek, nah udah langsung seger lagi gitu ya. Kayak Iya, anak iya. saya juga waktu naik gunung gitu capek bunda. Nah terus udah gitu diliatin nih hutan mati gitu. Dia kan pengen ke hutan mati, cengar Hmm. lagi gitu. Hmm. Capek bunda. Nah kita kan emang sudah ada goal tujuannya. Tujuannya nanti kita akan lihat tanaman apa bunga yang abadi itu apa Edelweiss ya. Edelweiss. Edelweiss Oh. nanti. Nah, jadi ketika kan nanti kita mau lihat Edelweiss, indah banget, langsung cenghar lagi gitu. Jadi ada optimis, kemudian ada keyakinan juga gitu, karena kan eh, bisa terlihat tadi Raudhoh yang bisa Mhm. sholat di Raudhoh di Ka'bah, kemudian tadi bunga Edelweiss itu menjadi keyakinan akan bisa ke sana. Betul. Kemarin saya habis dimotivasi oleh murid saya, Kang Zikri. Mhm. Dia alumni HCW angkatan ke-14, itu berarti udah hampir 7 tahun yang lalu gitu. Masya Allah. Dan dia ingin ngulang, kan kalau ngulang di HCW itu gratis ya, Iya, sharing iya. hotelnya aja, kalau pelatihannya gratis. Mhm. Dengan tergopoh-gopoh sampai bawa baju ganti, ya di hotel itu dia telat gitu sampai izin ganti dulu baju karena habis dari toko, dia punya toko sembako di pasar gitu. Mhm. Tapi saya lihat ini perempuan ini pancaran matanya itu pancaran masa depan, saya Iya, lihat itu. optimis, yakin ya. Optimis, yakin. Padahal untuk seorang ibu muda dengan seabrek aktivitas itu kan beberapa saya lihat mengeluh gitu. Tapi dia di ruangan itu menjadi, pas dia masuk ke ruangan itu aura kelas itu menjadi Berubah. ger gitu ya. Saya masih melihat sih ada bayangan-bayangan kepedihan dalam hidupnya ada. Tapi dia punya bayangan, saya melihatnya dengan persis karena saya juga sering dapat SMS dari dia tentang goal-goalnya gitu. Memang agak sedikit ambisius nampak di beberapa orang, tapi saya lihat masih napak lah ya, kan ada beda ya yang ambisius tapi nggak napak gitu. Jadi masih napak, ibadahnya jangan sampai terganggu. Yang ketiga, coba hubungan dengan anak, suami terganggu nggak? Kalau mulai terganggu, direm dikit gitu. Nah, ambisius kita itu memang harus ada remnya minimal di 3 tadi itu, yaitu keluarga, ibadah, sama satu lagi kesehatan. Oh iya. Nah ketika saya bilang begitu, dia jadi gak ragu lagi. Dia sempat ragu ketika Pak Waswin, saya terlalu ambisius nggak ya? Soalnya pasangan saya belum bisa mengimbangi ambisi saya gitu. Nah ketika saya beri gitu, tapi yang jelas dia menjadi pemotivasi di ruangan itu kemarin HCW kemarin. Dan kita akan ada HCW lagi nih Kang Zikri. Ini sahabat-sahabat yang sudah pengen banget ini, karena beberapa sahabat sudah dari bertahun-tahun pengen banget ikut HCW nih, belum bisa. Nah sekarang kita nih bulan November ada lagi HCW Hypnotherapy Certification Workshop. Yang berminat silahkan ke nomor yang sama tadi ya, 0811 225 002. Masih tersisa satu lagi yang kayaknya minggu depan aja ya. Nggak apa-apa, kita beberapa kali bahas untuk memberi sugesti. Yang 4 juga mungkin akan kita review lagi untuk sugesti. Ya lebih dalam nih. Apalagi kalau minggu depan sudah mulai ada sahabat-sahabat yang masuk dengan beberapa action plan-nya, dengan tindakan-tindakan yang sudah mengarah ke grid ini, ke anaknya, ke dirinya gitu ya. Jadi lebih ini lagi, nanti lebih banyak masukan buat sahabat yang lainnya. Insya Allah. Baik, kita genapkan, ganjilkan nanti ya di pertemuan yang ketiga. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Wasim Nulilis, dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa di pekan yang akan datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ulang lagi nomornya Kang Zikri, sahabat-sahabat. Oh iya, siap. Bagi Anda yang akan mengikuti HCW angkatan ke-68, Anda bisa kirimkan SMS-nya ataupun WhatsApp-nya ke 0811 225 002. Ketik HCW saja, nanti insya Allah akan ada feedback untuk Anda. Kirimkan HCW ke 0811 225 002. Demikian Inspirasi Pagi, bincang psikologi keluarga bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan Ibu Lilis Komaria. Kita akan jeda dulu dengan menyimak musik positif yang satu ini.